105 Raw FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw masih bareng Sri yang menemani ruang dengar Anda untuk sore hari ini seperti biasa, dan sekarang bertepatan di hari Jumat di lembar ke-16 di bulan April 2021. Pastinya ini Ramadan keempat ya, kalau nggak salah. Oke, seperti biasa kita selalu menghadirkan acara Mutiara Ramadan di sore hari setiap hari selama bulan Ramadan. Dan di studio kita sudah hadir narasumber kita dari FKDT Padang Sidimpuan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Muhammad Rizal Lubis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, mantap. Alhamdulillah, masih semangat ya untuk menjalankan ibadah puasa Ustadz ya. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita sepertinya membahas tema banyak orang yang puasa tapi sia-sia. Iya. Oke deh, kalau gitu kepada Ustadz Sri persilahkan. Oke, terima kasih kepada saudara Sri yang telah bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Tentunya pertama dan terutama sekali, kita tidak boleh untuk senantiasa memuji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari yang berbahagia ini, di bulan Ramadan ini, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin ada sebagian saudara-saudara kita di luar sana ada yang saat sekarang sedang sakit, kita doakan agar penyakitnya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa berpuasa seperti layaknya kita semua saat sekarang ini. Sahabat Raw FM dimanapun saudara berada, sembari itu juga kita tidak boleh lupa bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku uswah yang hasanah, teladan yang paling sempurna yang diutus Allah ke permukaan bumi, dan sudah menjadi kewajiban kita lah untuk senantiasa mengikuti, mempelajari, mengamalkannya, dan menyebarluaskan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu para pemirsa Raw FM Mutiara Ramadan yang dirahmati Allah, sesuai dengan yang disampaikan Adinda Sri tadi, bahwa materi kita ini terkait dengan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana yang berbunyi rubba shaimin hajjuhu min siyamihi illal ju' wal atos. Ya, kalau kita perhatikan hadis Rasulullah ini adalah hadis yang sahih, dan tidak ada satu ulama pun yang mendoifkan atau menyampaikan bahwa hadis ini palsu. Dimana kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang artinya kira-kira banyak orang yang berpuasa, tapi sangat disayangkan dia tidak mendapatkan apa-apa pun dari puasanya tersebut. Sangat tentunya ini peringatan bagi kita semuanya. Jangan-jangan nanti justru kita tergolong kepada golongan orang yang seperti ini. Kita berpuasa setiap hari tapi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Layaknya orang yang bekerja setiap hari, berangkat pagi, pulang sore, ya, maru dan marlas nyari, ya. Mungkin ada yang bekerja sebagai abang-abang beca, ada yang bekerja sebagai bangunan, tapi dia tidak mendapat upah, dia tidak mendapatkan gaji dari pekerjaan yang dilakukannya seharian.
bahkan 1 bulan penuh dia bekerja, dia tidak mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut. Seperti itu juga lah banyak orang yang berpuasa. Setiap hari dia puasa, ya. Pagi-pagi dia sahur, nanti kalau tiba waktunya berbuka dia berbuka, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya tersebut. Ini sangat kita sayangkan, dan inilah yang harus betul kita perhatikan dalam menjalani ibadah puasa ini. Nah, lantas apa-apa saja sebenarnya yang membuat puasa kita seperti itu sia-sia? Banyak hal sebenarnya yang membuat puasa kita itu menjadi sia-sia, ya. Kalau hanya sekedar menahan rasa lapar, menahan rasa haus saja, itu anak SD kelas 2, kelas 3 yang baru belajar puasa itu pun bisa. Tapi kalau kita yang sudah dewasa, ada yang sudah 30 tahun, ada yang sudah 40 tahun, 60 tahun, kualitas puasa kita masih sama dengan kualitas puasa anak SD. Ini yang harus patut kita perhatikan. Hanya bisa menahan rasa lapar dan hausnya saja, ya. Jadi sebenarnya yang puasa ini banyak yang harus kita tahan, ya. Menahan lisan kita untuk berucap yang tidak mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menahan pendengaran kita, menahan penglihatan kita untuk bermaksiat kepada Allah. Ini juga harus kita perhatikan, ya. Banyak orang yang tidak mampu di sini. Matanya, penglihatannya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dikontrolnya, tidak bisa ditahannya di bulan Ramadan ini, yang mengakibatkan puasanya itu rusak. Apalagi saat sekarang ini ada HP, ada Android yang sering kita kutak-katik. Terkadang di situ banyak gambar-gambar ataupun film-film yang tidak dibenarkan oleh syariat untuk kita lihat. Di bulan Ramadan ini harus benar-benar kita berhati-hati mempergunakan Android kita, ya. Jangan sampai justru kita banyak waktu-waktu luang di bulan Ramadan ini asik kita main HP, tapi mata kita justru condong untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahanlah di bulan Ramadan ini, kita latih penglihatan kita ini. Inilah bekal takwa itu, inilah yang dinamakan dengan takwa tersebut. Bukankah tujuan dari ibadah puasa Ramadan ini agar menjadikan kita la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa? Sebagaimana di surah Al-Baqarah ayat yang ke-183 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini Allah menyeru. Siapa yang diseru oleh Allah? Orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Tidak lain dan tidak bukan, hanya tujuannya supaya kita menjadi orang yang bertakwa, kepada Allah Subhanahu, mampu memelihara matanya, mampu memelihara pendengarannya, mampu memelihara lisannya, ya. Memang tantangan yang paling berat di zaman sekarang ini memelihara pandangan kita, ya. Banyak sekarang ketika kita jalan-jalan ke pasar ataupun ke Sabuk Palbonang di sana, kita saksikan banyak anak-anak gadis itu yang tidak menutup aurat. Makanya kalau kita laki-laki yang muslim yang sedang puasa, jangan sering-sering jalan-jalan ke pasar, ya. Rusak puasa kita karena penglihatan kita nanti liar di sana. Lebih bagus kita banyakkan waktu kita berlama-lama di masjid, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu seringlah keluar ke pasar sana.
yang mungkin alasan kita mau beli bukaan, mau beli ini, mau beli, tapi terkadang banyak anak-anak gadis yang di luar sana yang tidak mengerti bahwa bulan ini adalah bulan suci yang harus kita jaga dan kita pelihara. Mereka mempertontonkan auratnya di halayak ramai. Ya, nggak mungkin lah pula nanti kita jalan merunduk saja, ya bisa kita tabrak nanti tiang listrik. Karena itu jagalah penglihatan. Dan yang kedua, kita juga dianjurkan untuk menahan ataupun menjaga lisan kita. Lisan kita dari berucap-ucap kotor, berucap-ucap yang tidak dibenarkan oleh agama, berucap apa istilahnya, menggunjing saudara kita, membicarakan aib saudara kita. Ya, di bulan Ramadan ini harus kita latih lisan kita untuk tidak menggunjing, untuk tidak menggibah, untuk tidak membicarakan aib ataupun hal-hal yang buruk dari saudara kita. Sebagaimana orang-orang yang seperti ini, kalau hobinya menggunjing orang, ini ada peringatan dalam Al-Quran, yakni di surah Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya, orang yang mengunjungi itu bisa dikatakan Allah, apakah kamu mau memakan daging ataupun bangkai saudaramu yang sudah mati? Ini kiasan yang sungguh sangat hebat. Gimana? Apakah kamu mau memakan? Coba kita bayangkan, orang yang sudah mati, lantas kita makan mayat. Perumpamaan yang sangat jelas sekali bagi kita semuanya. Orang yang mengunjing itu sama saja dia memakan daging bangkai saudaranya. Ya, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat. Jadi di bulan Ramadan ini kita banyak sekali yang harus kita pelihara dan kita jaga, termasuk saya katakan tadi penglihatan dan lisan kita. Dan yang terakhir yang juga harus kita perhatikan adalah menjaga pendengaran kita. Pendengaran kita harus betul-betul kita gunakan untuk sebagai media mendekatkan diri, belajar seperti ini, mendengarkan radio dari Raw FM Mutiara Ramadan. Ini kan barokah bagi kita semua, berkah bagi kita semuanya. Seperti ini bolehlah kita pergunakan pendengaran kita. Tapi terkadang kita puasa lebih condong mendengarkan musik-musik yang apa istilahnya, mendatangkan syahwat. Ya, banyak sekarang musik-musik itu bukan hiburan lagi namanya, tapi justru mendatangkan syahwat bagi kita. Ya, membuat menambah dosa bagi kita, apalagi di bulan Ramadan ini kita sedang berpuasa. Jadi lisan kita, pendengaran kita, penglihatan kita harus kita pelihara dan kita jaga. Banyak hal yang bisa kita lakukan terkait dengan puasa ini untuk dalam rangka meningkatkan takwa itu yang seirama dengan ibadah saum kita yang setiap hari kita laksanakan. Umpamanya di bulan Ramadan ini kita tingkatkanlah kualitas sholat kita, kualitas sekaligus kuantitas sholat kita. Umpamanya kalau di bulan-bulan lain selain dari bulan Ramadan ini kita biasa melaksanakan sholat sunnah duha 2 rakaat. Nah, di bulan Ramadan ini kuantitasnya kita tingkatkan. Kita tambah 2 rakaat jadi sholat duha kita jadi 4 rakaat. Atau kalau kita mampu kita tambah menjadi 6 rakaat. Maksimal sunnahnya itu 12 rakaat sholat duha bisa kita lakukan. Kuantitas sholat, ya, kita buat semakin meningkat setiap hari. Banyak jenis-jenis sholat sunnah yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan. Sekaligus apa yang saya katakan kualitasnya itu pun harus kita perhatikan juga. Banyak orang yang sholat
tetapi tidak berkualitas, asal-asalan saja. Dia tidak mengerti ada rukun-rukunnya, ada sunnah, mana rukun, mana sunnah, dia tidak mengerti. Jadi ini harus kita gali lagi di bulan momentum bulan Ramadan ini, kita gali lagi, belajar lagi, kaji lagi, tanyakan kepada guru-guru kita. Banyak sekali sumber-sumber ilmu yang bisa kita dapatkan di zaman teknologi yang canggih saat sekarang ini. Oke, baik Ustadz, kita break dulu sebentar ya, nanti akan kita sambung lagi. Dan buat rekan Rau semua dimanapun berada yang sedang mendengarkan kita melalui Radio 105, nah kamu bisa bergabung bertanya seputar tema kita, banyak orang yang berpuasa tapi sia-sia. Bisa kirimkan pertanyaan kamu melalui via chat WhatsApp kita di 082299996105. Nanti pastinya akan dijawab langsung oleh Al-Ustadz kita, yaitu Muhammad Rizal Lubis dari FKDT Padang Sidimpuan. Jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM Your Lifestyle. 105 Raw FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw masih bersama Sri dan juga Al-Ustadz kita di acara Mutiara Ramadan. Dan masih membahas tema banyak orang yang puasa tapi sia-sia. Nah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita kepada Al-Ustadz. Sri, persilahkan kembali. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan lagi sahabat Raw FM Mutiara Ramadan. Tadi sudah sampai kepada pembahasan tentang peningkatan kualitas puasa kita. Hal yang pertama kita lakukan adalah seiring tujuan kita itu untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menganjurkan kepada kita dengan panggilan ya ayyuhan nas su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ini memerintahkan kepada manusia untuk menyembah Allah, artinya salat. Salatlah kalian, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum, agar kamu bertakwa. Sama halnya dengan tujuan kita berpuasa itu. Maka di bulan Ramadan ini kita harus memaksimalkan ibadah sholat juga. Sholat-sholat sunnah. Kalau malam kita sholat tarawih, ada sholat witir. Tapi di siang hari pun banyak sholat-sholat sunnah yang bisa kita lakukan. Nah, kalau sudah kuantitasnya itu meningkat, janganlah pula kita lupa untuk kualitasnya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, banyak orang yang sholat itu tapi dia tidak mengerti rukun-rukunnya, syarat sah sholatnya tidak mengerti. Bahkan kita saksikan di media-media sosial ada yang sholat tarawih hanya apa istilahnya, sholat kilat, ya, tidak ada tumak ninahnya. Padahal salah satu rukun sholat itu harus ada tumak ninah ataupun ketenangan kita dalam melaksanakan ibadah sholat. Jangan sampai nanti kita juga tergolong kepada orang yang sia-sia sholatnya. Sudah 60 tahun dia sholat, tapi tak ada satupun sholatnya yang diterima oleh Allah. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak tumakninah, terburu-buru. Ya, padahal hakikatnya kita melaksanakan ibadah sholat itu kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngapain kita terburu-buru? Nikmati saja ibadah sholat kita itu. Jadikan sholat kita itu berkualitas. Atau mungkin jangan-jangan kita sudah berusia 30 tahun, 50 tahun, tapi bacaan sholat itu saja tidak mampu kita pahami. Mulai dari takbiratul ihramnya sampai salamnya tidak mampu kita memahaminya, sehingga tak ada efek dalam jiwa kita. Padahal setiap hari kita sholat, tak ada pengaruh positifnya kepada diri kita. Padahal sungguh sangat jelas sekali, kalau sholat kita itu berkualitas, maka otomatis puasa kita pun akan berkualitas, dan hidup kita pun akan semakin berkualitas. Bagaimana di dalam surah Al-Ankabut itu Allah berfirman, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, yang perlu kita pahami di sini, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu
dapat mencegah kamu dari perbuatan fahsya wal munkar, perbuatan keji dan mungkar. Jadi semakin berkualitas solat seseorang itu, maka dia tidak akan suka untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu, yang otomatis kualitas hidupnya pun akan semakin meningkat karena dia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Tapi kalau orang yang sudah sholat masih suka berbuat keji dan kemungkaran, ada masalah dalam sholatnya. Sholatnya masih bermasalah. Ya. Karena kalau kita ketahui dari ayat ini, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini, apa yang dikatakan dengan fahsya dan mungkar itu, ini adalah jalan-jalan dosa bagi kita. Dua perbuatan ini, fahsya dan mungkar. Kalau fahsya biasanya dosanya itu datang dari syahwat kita. Kalau maaf cakap itu biasanya tentang masalah-masalah seksual, ya, perilaku seks yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan syariat Islam, itu namanya fahsya. Ya, kita perhatikan banyak kasus, banyak orang yang sholatnya mantap, ya, tidak mau korupsi, ya, tidak mau mencuri, tidak mau main judi, tidak mau minum khamar. Akan tetapi di fahsyanya dia lemah. Ada penyakit perilaku seksnya yang menyimpang. Ada ketertarikannya kepada sesama jenis. Ya, ada homoseks. Itu adalah perbuatan fahsya. Atau kalau perempuan ada yang suka terhadap sesama wanita lesbi, ini adalah perbuatan fahsya, jalan-jalan dosa. Jadi kalau yang mungkar itu perbuatan dosa biasanya seperti main judi, minum khamar, ya, mencuri, korupsi, perbuatan dosa yang seperti itu. Tapi kalau fahsya ini terkadang agak tersembunyi perbuatan dosa. Atau zaman sekarang ini kita lihat sangat sedih bagi kita semuanya. Banyak anak-anak gadis kita ini yang terjebak dalam dosa-dosa fahsya ini. Suka sekali mempertontonkan auratnya di media-media sosial. Apa istilahnya itu? Ada TikTok, ya, TikTok. Itu lagi tren sekarang. Itu kan yang dipertontonkan goyangan-goyangannya itu, lekuk-lekuk tubuhnya. Ini sangat bahaya. Itu perbuatan fahsya, dosa-dosa fahsya. Padahal dia pakai hijab, tapi hijabnya pun masih belum memenuhi syarat syar'i karena masih kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya. Inilah jalan-jalan dosa yang fahsya itu. Padahal si anak gadis tersebut sholat, setiap hari dia sholat 5 waktu, tapi tak ada efek di dalam dirinya karena kualitas sholatnya itu belum mampu untuk mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Oke, baik rekan Rau dan juga Al-Ustaz, kita kembali break dan nanti kita kembali lagi di sesi ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Jadi buat rekan Rau dimanapun berada yang ingin bertanya seputar tema kita, banyak orang yang puasa tapi sia-sia, boleh disampaikan langsung melalui via chat WhatsApp kita di 0822 99996105. Dan jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM Your Lifestyle. 105 Raw FM Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw masih bersama Sri di sore hari ini dan juga Ustaz kita Muhammad Rizal Lubis dari FKDT Padang Sidimpuan. Tentunya di tema banyak orang yang puasa tapi sia-sia. Nah, ini sudah masuk di sesi ketiga ya Ustadz ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ini ada pertanyaan dari Azhari di Jambi. Pertanyaannya, bagaimana cara agar kita mampu menahan amarah saat sedang berpuasa? Kemudian ada Dewi di Padang Tinggi. Apakah puasa kita sah jika kita banyak tidur? Kepada Al-Ustadz, Sri persilahkan. Iya. Yang pertama, saya coba menjawab
pertanyaan dari saudara Ashari di Jambi. Ya, semoga saudara dalam keadaan sehat walafiat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu tips ataupun upaya yang bisa kita lakukan sebagaimana anjuran Rasulullah, ketika kita marah, apalagi di bulan Ramadan seperti ini, dalam posisi berdiri, maka duduklah. Belum juga hilang rasa marah kita itu mungkin kepada sesuatu hal, ya, atau mungkin kepada mau berkelahi dengan saudara kita, dengan sahabat kita, terkadang banyak cekcok, ya. Ya, kalau posisi kita berdiri itu maka duduk, ajak kawan kita itu duduk. Kalau belum hilang juga rasa marah kita itu, maka berbaring, dan belum juga hilang rasa marah kita tersebut, ambil wudhumu, dirikan sholat 2 rakaat, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari rasa jengkel ataupun marah tersebut. Dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak berzikir, beristighfar, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ini memang banyak kali pancingan-pancingan agar membuat kita marah, yang akhirnya puasa kita jadi rusak. Jangan mudah terpancing, saudaraku. Makanya di bulan Ramadan ini banyakkan aktivitas kita, aktivitas yang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan buang sia-sia waktu kita di bulan Ramadan ini. Momentum Ramadan ini adalah momentum yang paling bagus untuk menggembleng diri kita, untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu adalah jawaban dari saya terkait dengan pertanyaan saudara Ashari tadi. Seterusnya tadi. Oke, dari Dewi di Padang Matinggi, yang pertanyaannya, apakah puasa kita sah jika kita banyak tidur? Sah, tidak sah itu kalau banyak tidur. Kalau masalah sahnya itu ya tetap sah saja, tapi tidak elok lah. Masa sudah puasa kita sayangkan waktu kita hanya untuk tidur, bermalas-malasan saja di rumah. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menghindari tidur tersebut, ya. Apalagi di bulan Ramadan ini kita kenal dengan bulannya Quran. Sahru Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, daripada tidur-tiduran, lebih bagus baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran, perbaiki lagi hafal Al-Quran, ya, lebih berkah, lebih banyak mungkin pahala yang bisa kita dapatkan ketimbang tidur-tiduran. Tapi kalau sah, itu tetap sah puasa kita tersebut, tapi tidak eloklah, tidak baik seperti itu. Oke, baik Ustadz, itu dia tadi untuk pertanyaan dari Azhari di Jambi dan juga Dewi di Padang Matinggi. Semoga sudah terjawab ya pertanyaan kalian, dan pastinya dapat menambah ilmu agama kalian semuanya, buat rekan Raw dimanapun berada juga pastinya. Nah, sudah di menit ke-52 dari formasi pukul 17 di sore hari ini. Kepada Ustadz, boleh disampaikan kesimpulan dari tema kita, banyak orang yang puasa tapi sia-sia. Sahabat Raw FM, Mutiara Ramadan dimanapun saudara berada, kesimpulan dari pertemuan kita ini adalah, sini juga saya perlu sampaikan, ada juga hadis Rasulullah yang mengatakan, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan penuh perhitungan, ihtisab, perhitungan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kalau kita betul-betul mau mengisi waktu-waktu Ramadan ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan terhindar dari golongan orang-orang yang banyak berpuasa tapi sia-sia dalam puasanya tersebut. Ya, maksimalkanlah. Kalau perlu di bulan Ramadan ini kita berdarah-darah lah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh. Ini momentumnya cuma setahun sekali. Para sahabat dulu, orang-orang terdahulu, mereka memaksimalkan, dan mereka itu pengen kalau di akhir Ramadan ini pengen lebih lama lagi bulan Ramadan ini. Tapi yang namanya satu bulan tetap 30 hari. Jadi sahabat-sahabat Raw FM dimanapun saudara berada, mari perbanyak aktivitas untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
Oke, baik Ustadz. Terima kasih sudah menyampaikan sebuah ilmu untuk rekan Raw FM dimanapun berada terkait tema kita, banyak orang yang puasa tapi sia-sia. Nah, itu dia rekan Raw untuk Mutiara Ramadan kita edisi hari ini. Dan kepada Ustadz terima kasih Iya, sama-sama, terima kasih. sudah meluangkan waktunya untuk mengisi acara kita di Mutiara Ramadan. Oke. Dan ada lagi yang mau disampaikan Ustadz? Masih bisa waktunya rupanya? Masih bisa Ustadz. Oke. Closing Ya. statement ya Ustadz. Di bulan Ramadan ini, kalau kita memang betul-betul maksimal mempergunakan waktu 1 bulan penuh ini dalam rangka meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosa kita setahun yang lalu, ada kehilapan, ada kealpaan, itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan berbuat hal-hal yang sia-sia di bulan Ramadan ini. Maksimalkan waktu ini. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih kepada saudara-saudaraku. Saya tutup acara ceramah ini ataupun kajian ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia seputar tema banyak orang yang puasa tapi sia-sia. Dan rekan Raw jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM Your Lifestyle.